Welcome to apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. 1. Berdiri. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kesultanan Pasai didirikan oleh Marasilu yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Wilayah kerajaan ini menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayaran. Hal ini dikarenakan letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera. Tepatnya di dekat kota Lok Seumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai kemudian berhasil mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaan Sultan Samudra Pasai ketiga yang berkuasa antara 1326 sampai 1345 Masehi tersebut. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahunnya, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Selain sebagai pusat perdagangan, kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. B. Bukti kerajaan. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beuringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meurasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Pemerintahan silsilah 1. Sultan Malikul Saleh tahun 1267 sampai 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malikul Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir 1326 sampai 1345 Masehi. 4. Sultan Malik Al-Zahir tahun 1346 Masehi. 5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintahkan sekitar tahun 1346 sampai 1383 Masehi. 6. Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada 1383 sampai 1405 Masehi. 7. Sultanah Nahrasiyah yang memerintahkan pada 1405 sampai 1412 Masehi. 8. Sultan Salah ad-Din yang memerintah mulai sekitar tahun 1402 Masehi. 9. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir yang memerintahkan hingga sekitar 1455 Masehi. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintahkan sekitar tahun 1455 Masehi sampai 1477 Masehi. Sultan Zain al-Abidin memerintah sekitar tahun 1477 sampai 1500 Masehi. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah sekitar tahun 1501 sampai 1513 Masehi. 13. Sultan Zain al-Abidin yang memerintah tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Rentang masa kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar, perdana menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana,
seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang bernama Hadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para syah bandar ini juga menjelma sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan Muhammad Yusuf Jamil bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Srikaya Sayyid Ghiyasuddin sebagai Perdana Menteri. 2. Sayyid Ali bin Ali Al-Makarani sebagai Syekhul Islam. 2. Bawakayu Ali Hisamuddin Al-Malabari sebagai Menteri Luar Negeri. 4. Akhir kerajaan. Penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membawa kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Peninggalan 1. Makam Sultan Malik Al-Saleh. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang pertama yaitu makam Sultan Malik Al-Saleh. Dia merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak berupa beberapa makam dengan batu nisan yang indah bentuknya. Makam dengan angka tahun 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. 2. Makam Sultan Nahnarasiyah. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai berikutnya yaitu makam Sultan Nahnarasiyah yang terletak di desa Meunasah, Kuta Krueng, Kecamatan Samudra. Pada batu nisan ratu pertama kerajaan Samudra Pasai ini terdapat kaligrafi yang berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. Nisan Sultanah Nahrasiyah yang sangat megah didatangkan langsung dari Kamboja. Selain makam Sultan Malik Al-Saleh dan Sultanah Nahrasiyah, kerajaan Samudra Pasai juga meninggalkan beberapa makam raja lainnya, seperti contohnya makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahri dan makam putranya Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. 3. Lonceng Cakradonya. Lonceng Cakradonya merupakan peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng setinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa. Lonceng Cakradonya diduga sebagai hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Nama Cakradonya berasal dari dua kata. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, matahari atau cakrawala, sedangkan donya berarti dunia. Pada bagian luar cakradonya terdapat sebuah hiasan dan simbol berbentuk aksara Arab dan Cina. Aksara Arab tidak dapat dibaca lagi karena telah aus, sedangkan aksara Cina bertulisan Sing Fang Nya Tong Jut Kat Yat Tojo atau Sultan Singfa yang sudah dituang dalam bulan 12 dari tahun ke-5. 4. Dirham Pasai. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai berikutnya yaitu Dirham Pasai. Ketika masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas
utama saat itu adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Selanjutnya, dalam Ying Yai Seng Lan karya Mahuan, sang juru tulis dan penerjemah Laksamana Muslim Cheng Ho, disebutkan mata uang Samudra Pasai adalah dirham emas dengan kadar 70% dan mata uang keweh dari timah atau 1 dinar sama dengan 1.600 keweh. Pasai telah mencetak dinar pertamanya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad atau 1297 sampai 1326 dengan satuan emas yang sepadan dengan 40 grain atau 2,6 gram. 5. Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan peninggalan kerajaan Samudra Pasai berupa karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai. Menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. 6. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin merupakan peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sebelum meninggal pada tahun 1518 Masehi atau 923 Hijriah. Sultan tersebut ditunjukkan ke Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Surat Sultan Zainal Abidin ditulis menggunakan berbahasa Arab. Isinya menjelaskan mengenai keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan mengenai keadaan terakhir yang dialami Kesultanan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Nama-nama kerajaan atau negeri yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Samudra Pasai juga tertulis di dalamnya sehingga diketahui pengejaan serta dan nama-nama kerajaan atau negeri tersebut. Kerajaan atau negeri yang tertera dalam surat tersebut diantaranya negeri Mulakat atau Malaka dan Pariaman atau Pariaman. 7. Stempel kerajaan. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai berikutnya yaitu stempel kerajaan Samudra Pasai. Para tim peneliti sejarah kerajaan Islam menduga bahwa stempel kerajaan ini merupakan kepunyaan Sultan kedua kerajaan Samudra Pasai yang bernama Muhammad Malikul Zahir. Lokasi penemuan stempel ini berada di Desa Kuta Krueng, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Ukuran stempel yang ditemukan yaitu 2 x 1 cm dan bahan yang digunakan untuk membuat stempel ini adalah tanduk hewan. Saat ditemukan stempel ini gagangnya sudah patah. Pendapat lain mengatakan bahwa stempel ini digunakan sampai pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.